Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriyah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengingatkan tentang amalan yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu ayyamut tasyrik. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan poin penting berkaitan dengan amalan khusus di bulan Dzulhijjah ini, yaitu melantunkan takbiran. Takbiran di bulan Dzulhijjah ini terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama takbiran yang sifatnya mutlak, yang kedua takbiran yang sifatnya tersebut muqayyad. Takbiran yang sifatnya mutlak tersebut takbiran yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan salat 5 waktu. Kapan waktu pun boleh kita melantunkan takbiran, baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, malam hari, bahkan subuh hari. Syarat utamanya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, takbiran yang sifatnya mutlak ini selama 13 hari, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Hal itu dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28, kemudian juga surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 203. Pada surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 28 ini Allah Jalla wa Ala berfirman, wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka tersebut menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala di hari-hari yang ditentukan. Di hari-hari yang ditentukan itu maksudnya kata para ulama tafsir, di antaranya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian ditambah 3 hari lagi, itu berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 203. Allah Jalla wa Ala berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan hendaknya kalian tersebut berzikir kepada Allah Jalla wa Ala di hari-hari yang sedikit. Hari-hari yang sedikit itu adalah ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau kita gabungkan 10 hari tambah 3 hari berkaitan dengan takbiran yang sifatnya mutlak ini 13 hari. Nah, termasuk takbiran mutlak ini
masih kita lakukan besok tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian takbiran yang kedua itu adalah takbiran yang sifatnya muqayyad, takbiran yang berkaitan erat dengan sholat 5 waktu. Artinya kita melantunkan takbiran tersebut setelah melaksanakan salat fardu atau salat wajib. Nah, takbiran muqayyad ini terbagi menjadi dua. Ada takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji, kemudian ada takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji. Untuk takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji itu 5 hari. Dimulai tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah besok. Sekarang sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Besok ini ya, tentunya masih tanggal 9 Zulhijjah. Setelah melaksanakan salat subuh, pastikan melantunkan takbiran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung melantunkan takbiran sebelum kita berzikir berkaitan dengan salat fardunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji, mulainya tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya besok hari ini, setelah melaksanakan sholat subuh. Dan berakhirnya takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat asar. Jadi takbiran untuk orang yang tidak berhaji 5 hari. Tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh mulainya, kemudian berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan sholat asar. Adapun takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji itu cuma 4 hari. Dimulainya tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha atau Yaumun Nahar, setelah melaksanakan salat zuhur. Dan berakhirnya takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji ini tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Jelas ikhwan? Nah, takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji itu cuma 4 hari, dimulai tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, Yaumun Nahar setelah melaksanakan salat zuhur, dan berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi besok ini kita katakan takbiran muqayyad sudah kita mulai, dan itu amalan khusus yang pertama di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Kita yang tidak berhaji ini sudah memulai untuk melantunkan takbiran muqayyad. Nah, dan berakhirnya nanti takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji ini tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat asar. Kemudian amalan khusus yang kedua di tanggal 9 Zulhijjah ini, besok pastikan puasa Arafah. Puasa apa? Puasa Arafah. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sumu yawma Arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Berpuasalah kalian puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, besok hari ini. Karena puasa Arafah ini bagi kita yang tidak berhaji itu sunnah muakkadah hukumnya. Itu penghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dan puasa Arafah ini hukumnya sunnah muakkadah bagi kita yang tidak berhaji. Adapun bagi mereka yang berhaji, khususnya mereka yang wukuf di Arafah itu, tidak disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Bahkan hukumnya makruh bagi orang yang berhaji untuk melakukan puasa Arafah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika wukuf Arafah tersebut beliau tidak berpuasa Arafah. Berdasarkan hadis dari Ummu Fadl bintil Haris
radhiyallahu anha. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita azan dulu. Setelah azan Isya kita lanjutkan secara singkat dan cepat berkaitan dengan pembahasan tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, dan juga tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah, yaitu ayyamut tasyrik. Monggo silakan azan dulu. Nah, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Itu amalan khusus yang kedua, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, yaitu melaksanakan puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Amalan khusus yang ketiga di tanggal 9 Zulhijjah, banyak melantunkan doa dan permohonan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena doa dan permintaan kita di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga dikuatkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Para ulama berdebat, berikhtilaf, doa mustajab di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, apakah itu khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah ataukah sifatnya umum, siapapun dia, dimanapun dia berada, dalam kondisi yang pastinya tidak berhaji. Apakah mereka yang tidak berhaji ini, tapi mereka mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, doa mereka juga mustajab? Para ulama berdebat, berikhtilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan doa mustajab itu khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah. Ada juga yang mengatakan sifatnya umum. Siapapun di antara kita ini dan dimanapun kita berada dan apapun keadaannya, ya, kita yang berdoa di tanggal 9 Zulhijjah tersebut, doanya mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang rajih, yang benar, yang pendapat yang paling kuat adalah siapapun dia dan dimanapun dia berada, meskipun kondisinya tidak berada di padang Arafah,
meskipun keadaannya tidak dalam kondisi wukuf, artinya tidak berhaji, doa mereka tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena keutamaannya itu berkaitan erat tentang tanggal 9 Zulhijjahnya atau hari Arafahnya. Itu yang membuat Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa-doa kita dan permintaan-permintaan kita di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Tidak diragukan lagi, orang yang wukuf di Arafah itu mengumpulkan 3 keistimewaan atau 3 keutamaan. Yang pertama tempatnya, yaitu padang Arafah. Yang kedua keadaannya, yaitu wukuf Arafah. Yang ketiga harinya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kita yang tidak berhaji, doa kita juga mustajab di tanggal 9 Zulhijjah, dikarenakan kita mengumpulkan 2 keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama keistimewaannya adalah kita yang tidak berhaji ini melaksanakan puasa Arafah, dan kita sangat paham, sangat mengerti bahwasannya doa orang yang berpuasa tersebut mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasu da'watin mustajabat." Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa hingga dia tersebut berbuka. Termasuk juga kita yang mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah, doanya mustajab. Jadi orang yang tidak berhaji ini juga mengumpulkan 2 keistimewaan dan keutamaan, yaitu berkaitan dengan keadaan berpuasa. Yang kedua yaitu kita ketemu dengan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, doanya mustajab. Nah, dari malam ini sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Banyak berdoa antum. Persiapkan doa-doa yang ingin antum mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala, baik tentang masalah dunia ataupun berkaitan tentang masalah akhirat. Taib, amalan khusus yang keempat di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ternyata di hari Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah ada zikir khususnya, ada doa khususnya. Zikir khususnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalilnya hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'au yaumum Arafah. Sebaik-baiknya doa itu adalah doa yang dilantunkan di hari Arafah. Dalam riwayat yang lain disebutkan afdalud doa do'au yaumi Arafah. Seutama-utamanya doa yang dilantunkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan zikir yang paling utama, yang paling baik, yang aku lantunkan, kata Nabi SAW, yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan ini zikir khusus di hari Arafah. Kita perbanyak zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari malam hari ini sampai besok, ya, sampai menjelang tenggelamnya matahari di besok hari ini tanggal 9 Zulhijjah, ada zikir khususnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian doa khususnya ini ulama mengambil istinbat dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Kata Nabi, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang dimana Allah Jalla wa'ala paling banyak membebaskan orang-orang dari siksa api neraka kecuali hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Kita sangat paham, sangat mengerti, di bulan Ramadan baik di siang harinya ataupun malam harinya
adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Ternyata di bulan Dzulhijjah ini juga, khusus satu hari, tanggal 9 Dzulhijjah, ternyata adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Nah, doanya sama yang kita baca ketika Ramadan. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, bebaskanlah ayah bunda kami dari siksa api neraka, dan bebaskanlah kaum muslimin seluruhnya, baik yang laki ataupun yang perempuan, dari siksa api neraka. Atau konteks hadisnya atau konteks doanya seperti ini, sebagaimana yang diajarkan oleh ulama. Allahumma inni as'alukal itqa minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kebebasan dari siksa api neraka. Ya, sama-sama saya dulu yang baca. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'alukal itqa minan nar. Allahumma inni as'alukal itqa minan nar. Kemudian yang kedua, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin minan nar. Nah, itu doa khususnya. Nah, doa ini dari ulama istimbat dari hadis dari jalur ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kenapa kita membaca doa khusus itu? Ya, mengkhususkan doa ini di hari Arafah, dikarenakan di hari Arafah ini adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka, dan kita berharap betul kepada Allah Jalla wa Ala di hari ini tanggal 9 Dzulhijjah kita termasuk orang-orang yang tercatat terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini 4 amalan khusus di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, saya memohon meminta kepada ketua DKM, kepada pengurus masjid, khusus malam ini saja, ya. Nah, ya, saya agak lama ini. Bukan lama sih, karena sebelumnya ada yang ceramah tadi kan, seperti itu. Nah, jadi saya meminta iqamahnya dimundurkan sedikit kan, paling abdolnya kan sholat isya itu dimundurkan ya. Subhanallah. Baik, kita masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Amalan khususnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, saya ingin bertanya, Idul Fitri artinya apa? Hari berbuka. Kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW di Idul Fitri tanggal 1 Syawal, sebelum beliau datang ke tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri, beliau melakukan apa dulu? Sarapan. Ya, untuk menunjukkan bahwasannya hari itu sudah tidak berpuasa lagi, maka dinamakanlah Idul Fitri, hari berbuka. Kalau Idul Adha, nah itu yang salah istilahnya. Tidak ada puasa di tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha. Dalam 1 tahun ini kita haram berpuasa berapa hari? 5 hari. Tanggal 1 Syawal Idul Fitri, tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah Ayyamut Tasyrik. Haram berpuasa. Nah, Idul Adha itu berdasarkan keterangan dari hadis Buraidah bin Hasib Al-Aslami radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni. Rasulullah SAW menunda sarapan beliau setelah salat Idul Adha. Alasannya kenapa? Apa sebabnya? Karena beliau ingin di Idul Adha tersebut, di tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, makanan yang pertama kali yang beliau makan adalah apa? Daging korban beliau. Nah, dari hadis ini tolong perhatikan, attention please. Nah, ada 3 ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama berkaitan tentang masalah sarapan ditunda setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kata para ulama, itu khusus bagi mereka yang berkorban. Bagi mereka yang tidak berkorban tidak berlaku hukum ini. Jelas ya? Kita tanya, Pak, antum tahun ini berkorban? Tidak, Sat, nggak ada fulus. Berarti apa?
boleh nggak beliau tersebut yang tidak berkorban tadi sarapan sebelum salat Idul Adha? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Yang kedua, istri nebeng dengan suami, bukan begitu? Dalam masalah berkorban, anak-anak yang tidak mampu secara finansial, mereka juga nebeng dengan ayahnya dalam masalah berkorban. Nah, berhubung istri dan anak-anak tadi nebeng ya dengan suami atau dengan ayahnya tadi, maka hukum ini pun atau aturan ini pun juga tidak berlaku buat mereka. Artinya para istri yang nebeng dengan suaminya dalam masalah berkorban, boleh nggak sarapan sebelum salat Idul Adha? Boleh. Anak-anak yang masih nebeng dengan ayahnya dalam masalah korban, berarti boleh nggak sarapan sebelum salat Idul Adha? Boleh juga. Jelas ikhwan? Kemudian yang ketiga ini, bagi antum yang berkorban, sarapan ditunda setelah salat Idul Adha. Syaratnya kalau antum ingin menjalankan sunnah ini secara sebenarnya, maka makanan yang antum makan, sarapan yang antum lahap ya, yang antum santap itu adalah daging korban antum. Tidak bisa diganti dengan makanan yang lain. Tidak bisa diganti nasi uduk, nasi ulam, ya, opor ayam atau lontong sayur, tidak bisa. Dan kita paham dan mengerti, kita baru mendapatkan daging kurban kita kapan? Sore hari habis asar, Ustaz. Berarti tidak mungkin sudah untuk mengamalkan sunnah ini. Apalagi bagi mereka yang berkorban tanggal berapa? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Antum kapan berkorbannya, Pak? Ya, tanggal 11 start, hari Sabtu insyaallah. Tayyib. Nah, tapi kenapa antum tunda ini sarapan setelah salat Idul Adha? Ya kan nanti diganti dengan lapis legit atau kue nastar, nggak nyambung. Jelas? Apalagi yang berkorbannya di luar kota, di daerah misalnya, di tempat orang tuanya atau di daerah mertuanya misalnya, juga tidak bisa. Jadi Idul Adha tahun ini boleh kita ngopi dulu? Boleh ngeteh dulu? Nah, sarapan dulu? Boleh. Antum bisa mengamalkan itu, sarapan ditunda setelah pelaksanaan salat Idul Adha, tapi pastikan nanti setelah salat Idul Adha sarapannya itu apa? Harus daging korban antum. Ya, karena Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni, beliau setelah selesai salat Idul Adha, beliau pulang, kemudian beliau tersebut menyembelih hewan korban beliau, kemudian sarapannya beliau dengan daging korban beliau tersebut. Jelas ya? Tidak bisa diganti dengan makanan yang lain. Nah, itu intinya. Ini pemahaman yang luar biasa. Dari TK antum sampai setua ini baru paham kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, amalan khusus lagi. Nah, di tanggal 10 Zulhijjah ini atau Idul Adha, kebetulan tahun ini 1446 Hijriah, Idul Adhanya bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 Masehi, benar ya? Nah, ini kenikmatan. Nah, bagaimana tentang hukum salat Jumatnya? Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani, pada hari ini telah terkumpul dua hari raya untuk kalian. Yang pertama hari Jumat itu Id, kemudian Idul Adhanya juga Id. Faman syaa ajzaa wa man saa ajzahu anil Jum'ah. Barang siapa yang sudah melaksanakan salat Idnya, sesungguhnya dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan salat Jumatnya, tapi diganti dengan apa? Salat zuhur yang dia kerjakan di rumahnya. Wa inna mujammi'un, tetapi kami tetap melaksanakan salat Jumat, tetapi kami tetap mengadakan salat Jumat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1073, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1311, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud pada nomor hadis 984. Dari hadis ini ada 3 ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jika Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ketemu dengan hari Jumat dan
tahun ini Idul Adha, ya, itu jatuhnya bertepatannya dengan hari Jumat. Maka bagi kita yang sudah melaksanakan sholat Idul Adhanya, maka gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumatnya. Artinya kalau dia tidak hadir untuk Jumatan, kemudian di rumahnya dia sholat zuhur, boleh nggak seperti itu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Jelas ya? Dia tidak ikut Jumatan. Kenapa? Karena sudah sholat Idul Adha. Tapi sholat zuhurnya tetap wajib. Sholat Jumatnya itu diganti dengan sholat apa? Zuhur di rumahnya. Kemudian yang kedua, kita katakan bagi kita pengurus masjid, takmir masjid, DKM masjid, tetap mengadakan Jumatan. Jelas ya? Tetap mengadakan apa? Jumatan, untuk memberikan fasilitasi bagi mereka yang belum sholat Id. Bagi mereka yang belum sholat Idul Adha, tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kita paham yang wajib sholat Jumat itu adalah laki-laki yang balik, yang berakal, yang sehat walafiat lagi mukim. Nah, kalau sekiranya dia paginya tidak ikut sholat Idul Adha misalnya, ya, maka dia tetap wajib untuk mengerjakan apa? Sholat Jumatnya. Dia wajib untuk ikut Jumatan. Nah, tugas kita sebagai DKM masjid, tidak boleh kita meliburkan Jumatan. Tidak boleh pakai tutup masjid ya di hari Jumat tersebut. Buktinya Rasulullah mengatakan apa? Wa inna mujammi'un, dan kami tetap mengadakan Jumatan. Untuk apa? Memfasilitasi bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang kebetulan tidak ikut salat Idul Adha atau tidak ikut salat Id. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, kita katakan bagi mereka yang tidak ikut salat Id, ya, tahun ini berkaitan dengan salat Idul Adha, ya, ternyata dia tidak ikut salat Idul Adhanya, maka dia tetap wajib apa? Melaksanakan salat Jumat. Wallahu alam bissawab. Nah, cuma kita katakan tetap afdolnya ikut Jumatan bapak-bapak. Ya, ini untuk bapak-bapak ini tetap ikut Jumatan, itu afdolnya. Buktinya apa? Rasulullah tetap mengadakan Jumatan, dan Rasulullah SAW tetap melaksanakan apa? Salat Jumat, itu afdolnya. Meskipun kita yang sudah salat Idul Adha, ya, kemudian ikut juga untuk mengerjakan salat Jumat, status Jumatannya tidak wajib lagi. Sebatas apa? Kita katakan sebatas hukum sunnah saja. Dalam artian kenapa? Untuk ikut sertanya, ya, seperti itu. Maka kalau sekiranya kita ikut, ya, salat Jumat, itu afdolnya. Itu apa? Afdolnya. Kita katakan begitu. Tapi bagi kita yang sudah, ya, sudah melaksanakan salat Idul Adha misalnya, tidak ingin ikut serta salat Jumat, maka diganti dengan salat apa? Salat zuhur di rumahnya. Jelas ya? Tapi afdolnya tetap apa? Ikut Jumatan. Meskipun kewajiban tersebut apa? Gugur. Tetap afdolnya apa? Ikut apa? Jumatan. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Nah, ini amalan khusus di hari Jumat. Amalan khusus di tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha atau Yaumun Nahar. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Berkorban itu berapa hari? 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Jelas ikhwan? Nah, di sini kita katakan bahwasanya berkorban, kita paham hukumnya wajib bagi mereka yang punya kemampuan secara finansial. Taib, saya ada pertanyaan, orang yang berhaji wajib nggak mereka itu melakukan ibadah korban juga? Wajib nggak berkorban juga? Terutama haji tamattu dan haji qirah. Kenapa tidak? Apa alasannya? Hah? Bukan dam, istilahnya al-hadyu. Jadi haji tamattu dan haji qirah, salah satu amalannya adalah apa? Menyembelih al-hadyu. Naam, benar. Ketika kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, terutama haji tamattu dan haji qirah, dan kita itu menyembelih al-hadyu, itu bagian daripada manasik haji tamattu dan haji qirah, dengan cara menyembelih kambing atau sapi atau juga onta,
maka gugur kewajiban kita melaksanakan ya korban. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagi kita yang kebetulan berhajinya sendirian, istri ditinggal, anak ditinggal, alangkah baiknya dia juga berkorban di negerinya. Supaya apa? Supaya istrinya dan anak-anaknya juga mendapatkan pahala berkorban. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, yang di situ ada penyembelihan al-hadyu, sunnah dia untuk berkorban di negerinya. Supaya apa? Supaya kerabatnya, khususnya istrinya dan anak-anaknya yang kebetulan tidak ikut berhaji dengan dia, mendapatkan pahala korban juga. Tapi status hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, amalan khusus di tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah, ayyamut tasyrik. Kita paham ada takbir yang sifatnya mutlak, ada takbir yang sifatnya muqayyad. Sama dengan tanggal 10 Dzulhijjah juga. Takbir muqayyad ada, takbir mutlak juga ada. Nah, termasuk tanggal 11, 12 dan tanggal 13 ada takbiran yang sifatnya mutlak, ada takbiran yang sifatnya muqayyad. Nah, tapi ada satu amalan yang banyak ditinggal oleh kita di ayyamut tasyrik, tanggal 11 dan 12 dan tanggal 13. Ada doa khususnya, yaitu membaca apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan anugerahkanlah kepada kami kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dan hindarkanlah diri kami dari siksa api neraka. Doa ini hendaknya selalu kita lantunkan di tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah dan tanggal 13 Dzulhijjah, ayyamut tasyrik. Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka, terutama bagi mereka yang berhaji di ayyamut tasyrik tanggal 11, 12 dan tanggal 13 ini melantunkan doa sapu jagat. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Atha bin Rabah, murid langsung dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, termasuk juga seorang ahli tafsir yang bernama Ikrimah dan ulama-ulama yang lainnya. Dikatakan dengan firman Allah Jalla wa Ala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 201 ini, kita di ayyamut tasyrik tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah disunnahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas? Nah, zikir khusus tanggal 9 Dzulhijjah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari ini malam ya, ini sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah sampai besok nanti menjelang ya maghrib atau tenggelamnya matahari. Terus kita baca zikir ini, termasuk perbanyak doa. Doa kita mustajab. Doa kita apa? Mustajab. Mereka-mereka yang masih punya utang, doa minta kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala ya menolong dia untuk segera melunasi utang-utang dia tersebut, memberikan rizki kepada dia yang banyak hingga bisa melunasi utang-utangnya. Atau ada masalah, problem apapun, curhatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Dari malam ini sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, doa, memohon, meminta kepada Allah, baik tentang dunia kita ataupun tentang akhirat kita. Nah, apapun problemnya, apapun masalahnya, nah, mohonkan kepada Allah Jalla Jalaluh, curhatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian doa khususnya tanggal 9 Dzulhijjah itu apa? Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami, bebaskanlah ayah bunda kami, dan bebaskanlah kaum muslimin seluruhnya dari siksa api neraka. Nah, untuk ayyamut tasyrik ya, doa khususnya apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa fi kulli 'am wa antum bi khairin. Taqabbal udhiyatana wa hajjana wa umratana wa jami'a a'malina shalihat.
taqabbal ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa fi kulli 'am wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.